Hai, selamat pagi dan salam sehat semuanya bagi anak didik kami. Nah, kembali lagi kita belajar tematik dengan Ibu Silaban. Nah, kita masuk ke tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, adapun pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran IPA dengan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran dapat dibaca oleh anak didik kami. Nah, masih ingatkah kamu pembelajaran hari yang lewat, yaitu tentang tumbuhan dan hewan? Nah, bagaimana merawat tumbuhan dan hewan? Apakah itu termasuk perilaku cinta lingkungan? Iya, tentu iya. Nah, sudah beberapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Nah, menurutmu tanaman apa yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah kita? Nah, mari kita membaca ya. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dilihat atau dipandang, apalagi jika lahan itu kotor, betul? Iya. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Nah, menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat yaitu kencur, kunyit, dan jahe. Nah, Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, perhatikan gambar tanaman obat yang digunakan oleh Ibu Siti itu adalah tanaman obat kencur, kunyit, dan jahe. Nah, pertama, kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Nah, kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit, yaitu influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Nah, namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Perhatikan gambar kunyit ya. Baru ketiga, tanaman jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dengan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Nah, selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang timbul dari bacaan tadi. Tuliskan informasi yang penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Apa tadi informasinya? Iya,
Nah, pertama informasi dari bacaan yaitu lahan kosong dapat dihijaukan dengan menanam tanaman seperti kencur, kunyit, dan jahe. Tanaman tersebut dapat digunakan untuk bahan bumbu, masakan, dan bahan obat-obatan. Kedua, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Ayo jelaskan. Iya, jika saya memiliki lahan yang kosong, akan saya tanami dengan sayur-sayuran dan tanaman obat-obatan. Ketiga, berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, hal baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan dan sekaligus tanaman obat-obatan. Nah, merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika kamu lihat bacaan situ ya, ketika kamu dengan para Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Nah, Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Nah, ya, dari bacaan tersebut, apa yang dapat kamu kutip atau apa yang kamu dapat? Nah, yaitu cara mencintai hewan dan tumbuhan. Ya, bagaimana cara kita? Pertama, tanaman disiram 2 kali sehari. Hewan diberi makan. Baru memeriksa kesehatan hewan. Baru tanaman diberi pupuk, ya. Baru membuat kandang hewan. Iya. Nah, itulah cara mencintai hewan dan tumbuhan. Nah, sekian dan terima kasih pembelajaran kita tematik pada hari ini. Nah, dengan pembelajaran hari ini, kamu dapat melakukannya atau melaksanakan di lingkungan sekitarmu ataupun di rumahmu. Terima kasih.